Hai, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senantiasa kita selalu memberikan doktrin ke dalam diri kita ya, agar kita berpikir positif thinking ya. Nantinya ketika kita berpikir dengan positif, dengan baik, maka senantiasa kita akan terbentuk semangat. Dari semangat akan menciptakan karya-karya yang hebat, karena ibu yakin kalian anak-anak hebat. Mudah-mudahan setiap kali pembelajaran yang kita lakukan selalu kalian iringi dengan hati yang bergembira, bahagia, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan menganggap bahwa kegiatan ini memang rutin kita lakukan setiap harinya. Betul tidak? Ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Jadi buat happy karena dengan happy, senang itu adalah salah satu meningkatkan imunitas tubuh kita dan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Baik, kita mulai pembelajarannya. Setelah kemarin Pak Bari menyampaikan ya, dan Bu Ira menyampaikan pembelajaran 3 dan 4. Jadi antara pembelajaran 1 dengan pembelajaran yang lainnya saling keterkaitan, saling berpegang erat tuh. Pelajaran yang sifatnya adalah benda saja dibuat sebaik mungkin untuk saling melengkapi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial ya, makhluk sosial itu harus bisa saling melengkapi, saling menjaga, saling melindungi, dan saling menguatkan. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita lakukan rutinitas kegiatan kita yang biasa kita lakukan ya, seperti 1, mandi, membersihkan diri, kemudian sarapan ya. Lalu jika ada spek waktu sebelum memulai kegiatan, sebelum Bu Ira dan Pak Bari menyampaikan video pembelajaran, ada baiknya apabila cerah, kemudian cahaya mataharinya cukup baik, tidak ada salahnya untuk berolahraga dan berjemur ya, agar sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat. Yuk dilakukan. Ya, sekarang kita mulai ya belajar. Buka buku paket temamu, masih tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3. Subtema 3-nya tentang apa? Ayo. Masyarakat sejahtera, negara kuat ya. Ini mengandung muatan IPS dan PKN. Jadi tanpa kamu sadari, kamu sudah mempelajari beberapa materi pelajaran atau mata pelajaran. Yuk, ayo kita siapkan diri kita, buka buku tulisnya. Ya, jangan lupa minta restu sama orang tua. Iya. Baik, nah kita ke pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima. Kemarin Bu Ira menyampaikan tentang beberapa contoh reklame media visual. Ada beberapa gambar ya. Lalu kamu mencari tahu tentang isi dan makna gambar dari reklame tersebut. Lalu setelah reklame itu banyak jenisnya. Ada baliho, ada billboard, ada poster dan sebagainya. Sudahkah kamu catat yang Ibu sampaikan pengertiannya? Catat ya, agar kamu bisa membedakan jenis-jenis dari reklame tersebut. Nah, baliho tersebut kalian cari tahu di dalam Google ya, cari gambar-gambar kecilnya. Boleh di print out, boleh kamu gambar langsung yang pintar menggambar. Lalu kamu pilih beberapa gambar-gambar, lalu kamu jadikan suatu karya. Karyanya namanya karya montase. Kalau bisa dengan tema hidup sehat supaya sejahtera. Hidup sehat supaya sejahtera berarti berkaitan dengan kegiatan apa tuh hidup sehat supaya sejahtera? Berarti temanya tentang mayoritas tentang kebersihan ya, tentang menjaga kesehatan, bisa itu olahraga, bisa itu membersihkan rumah ya, atau berwisata ya, salah satunya untuk menjaga kesehatan ya, biar happy.
Nah, nanti gambar-gambar, kumpulan-kumpulan gambar itu kamu potong-potong kecil-kecil, jadi seperti stiker, kasih lem, tempelin di kertas gambarmu. Nah, potongan-potongan gambar-gambar itu kamu buat sedemikian rupa menjadi hasil karya montase, ya. Nanti boleh dikirimkan ke Bu Ira dan Pak Bahri. Boleh dalam rentang waktu 1 minggu ini, dan Ibu beri waktu, spek waktunya paling lama 14 hari. Silahkan hasil karyamu. Ibu yakin kamu lebih bagus. Kemarin aja buat poster digitalnya keren-keren, berarti bikin membuat montase pun akan keren. Yuk kita mulai lagi pembelajarannya. Di dalam pembelajaran 5 ya, kita akan mendengar kembali, memahami kembali berkaitan tentang masyarakat sejahtera, ya, masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera ini sudah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi upaya ini usaha yang dilakukan oleh negara, ya, dalam hal ini adalah pemerintah maupun dari pusat maupun daerah melakukan, menggencarkan berbagai upaya agar masyarakat kita hidup sejahtera. Masyarakat hidup sejahtera ditandai dengan ciri-ciri masyarakatnya itu memiliki pendapatan, ya. Nah, pendapatannya diperoleh dari hasil karyanya, dari hasil kerjanya. Sehingga pemerintah biasanya mengupayakan bentuk-bentuk lapangan pekerjaan, terus membuka kewirausahaan, ya. Lalu hal yang lainnya, upaya-upaya seminar, lokakarya, training, ya, terus yang lainnya, banyak hal yang dilakukan agar masyarakat, ya, terutama warga negara Indonesia ini menjadi warga negara yang kreatif. Nah, dari warga negara yang bisa menghasilkan karya, bisa bekerja, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bersaing karena memiliki kemampuan dan kompetensi, maka terciptalah lapangan pekerjaan. Dari lapangan pekerjaan itu diperolehnya pendapatan secara pribadi maupun pendapatan untuk negara melalui pajak. Jadi biasanya PT, perusahaan, ya, atau bentuk-bentuk usaha lainnya biasanya akan dikenai pajak. Nah, pajaknya itu bukan untuk pemerintah sendiri, tetapi untuk warga negaranya sebenarnya. Nah, salah satu bentuknya sudah pernah disebutkan oleh Pak Bari, ya, bentuk dari aplikasi pajak itu uang rakyat yang dikumpulkan di dalam wadah pajak tersebut nantinya didistribusikan untuk sarana dan prasarana publik, ya, seperti jalan raya, kemudian tempat-tempat yang membutuhkan di mana kepentingan umum. Nah, apalagi kalau kamu perhatikan beberapa minggu belakangan ini banyak sekali terjadi musibah, ya. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk bisa menanggulangi bahkan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak, bahkan memberikan kontribusi ke rakyatnya yang terkena bencana. Nah, salah satunya dari wujud pajak itu. Jadi itu bertahap, ya, bertahap dari mulai upaya pemerintah membuat berbagai macam program agar anak-anak bangsanya terdidik, ya. Salah satunya adalah pendidikan gratis selama 9 tahun, bahkan ada beberapa daerah yang sudah mulai 12 tahun, ya, dari tingkat SD sampai dengan SMA. Dari anak-anak yang sudah belajar dengan baik, akhirnya anak-anak bisa melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi, ya, ke dalam perkuliahan, sehingga mencetak generasi-generasi muda yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. Dari kita-kita inilah, ya, akan terciptanya lapangan kerja baru atau menjadi karyawan yang berintegrasi tinggi. Nah, dari tersebutlah insya Allah akan menciptakan, ya, masyarakat yang sejahtera. Jadi cari tahu pengertian dari masyarakat sejahtera adalah dari
rangkuman yang tadi Ibu jelaskan. Nah, di dalam pembelajaran ini ada 4 gambar di situ. Yo, coba dicermati sama kalian semua. Yang pertama, gambar pertama, Siti, Lani, Dayu ya, dan temannya sedang melaksanakan pembelajaran seperti kamu ketika di kelas ya, melaksanakan diskusi. Nah, yang kedua, gambar kedua, mereka bergenggam dengan berbagai macam perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama, dan yang kedua adalah perbedaan suku ya, perbedaan budaya. Yang ketiga, petani ya sedang mendapatkan hasil panennya yang melimpah ruah. Yang keempat adalah suasana berolahraga di mana kondisi lingkungannya tercipta dengan baik. Nah, menurut pendapatmu, apakah keempat gambar ini merupakan ciri-ciri negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera? Ya, harapannya iya, karena ketika negara tersebut ditandai sebagai negara yang memiliki kemampuan bermasyarakat sejahtera, berarti kesehariannya mampu menciptakan hal-hal yang baik ya. Satu, pendidikan hampir ke pelosok pun sudah gratis. Dua, kita senantiasa selalu mendengarkan dari berbagai media sosial ya, arti pentingnya persatuan di atas perbedaan yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah banyaknya hampir kurang lebih 6 agama yang diakui di Indonesia dan boleh berada di Indonesia, dan kita harus berpegang erat bukan menyatukan akidah ya, tetapi menyatukan visi misi kita untuk selalu rukun. Kemudian adat budaya yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, ciri masyarakat yang sejahtera, karena negara kita disebut negara agraris, artinya sektor pertanian menjadi mayoritas utama, meskipun ya kita ketahui bersama bahwa penampakan alam kita sudah mulai terpinggirkan, masalah sawah dan lainnya. Sudah banyak kan bangunan-bangunan tinggi ya. Jadi di berbagai tempat daerah sekitar kota Bekasi saja, tapi sudah masuknya kabupaten ya, ada daerah Cikarang, Karawang, itu masih banyak sawah ya. Mudah-mudahan masih bisa mendapatkan tempat-tempat yang hijau seperti itu. Nah, di sini dari gambar dijelaskan bahwa panennya melimpah ruah. Karena apa? Karena petaninya sehat. Petaninya sehat berarti mampu apa? Mampu mengelola sawahnya dengan baik. Nah, selain itu, selain sehat, petaninya makmur. Artinya petani memiliki pendapatan dari hasil panennya, sehingga dapat menciptakan panen-panen yang lebih meningkat lagi hasil produksinya. Kemudian yang keempat adalah suasana kita berolahraga dengan kondisi lingkungan yang baik, kondisi lingkungan yang dikategorikan udaranya masih bersih, kemudiannya tidak bising dan sebagainya. Apakah di kota Bekasi masih ada? Masih, di beberapa tempat masih ada. Makanya kita tidak perlu mengeluh, kita ciptakan sendiri kondisi lingkungan yang baik. Salah satunya peduli terhadap lingkungan ya. Jadi nanti kamu kembangkan kalimat dari apa yang kamu cermati dari 4 gambar tersebut di dalam buku temamu pada halaman 113. Ini bermuatan IPS dan PKN ya nak ya, bermuatan IPS dan PKN. Nah, Udin telah memasuki masa puber. Sekali lagi di dalam tema ini kalian diperkenalkan tentang masa puber ya, dimana masa puber ini biasanya terjadi pada masa remaja. Antara remaja laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda ketika memasuki masa puber, dan itu sudah ada di beberapa video pembelajaran sebelumnya. Jadi kamu tinggal buka kembali videonya ya, dan kamu lihat catatan-catatan latihan-latihan kamu sebelumnya. Nah, sekarang yang harus kalian teliti kembali, kemarin kamu diminta membedakan ketika kamu menjadi anak-anak dan ketika saat ini kamu menjadi remaja. Nah, boleh di halaman 113 dan 114 ini, boleh itu foto kamu di masa kamu kanak-kanak dan foto kamu saat kamu sekarang masa remaja, atau boleh digambar. Ibu bebas, ibu kasih pilihan. Bu, boleh nggak
fotonya, gambarnya bukan gambar kita, tapi misalkan gambar artis atau gambar saudara kita. Sebaiknya agar kamu lebih spesifik bisa membedakan apakah kamu termasuk anak-anak dan remaja, berarti lebih baik lihatlah dari diri kamu sendiri, berkacalah, bercerminlah dari diri kamu sendiri. Ibu sih harapannya adalah foto kamu ya, foto kamu di masa anak-anak dan foto kamu di masa remaja. Nah, kolom yang ada 3 itu dicantumkan ciri-cirinya, mulai dari tinggi badan ya, terus warna kulit, lalu ciri fisik yang terlihat, kemudian perilaku keseharian yang tidak kelihatan dengan kasat mata tapi bisa dirasakan oleh diri kita sendiri dan orang lain, yang pernah Pak Bari singgung beberapa waktu lalu ya di video pembelajarannya. Ya, jadi Ibu harapkan kamu simpulkan, kamu rangkum di halaman 113 dan halaman 114. Lalu kamu buat kesimpulan. Ya, kamu tarik kesimpulan. Berarti kalau kesimpulan itu kalimatnya tidak terlalu panjang, terdiri dari 2 atau 3 kalimat yang dimana menekankan tentang perbedaan ketika kamu anak-anak dan ketika kamu sudah memasuki masa puber ya. Ingat, masa remaja pasti dialami oleh kamu. Nah, bisa jadi masa puber itu bersamaan dengan datangnya masa remaja, tapi bisa jadi terlambat, tergantung faktor genetiknya dan hormon yang bekerja di dalam tubuh kita ya. Ada seorang anak, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang datang secara bersamaan, ada yang tidak, bahkan ada yang jauh terlampaunya bertahun-tahun. Itu sangat wajar ya, apalagi laki-laki sangat wajar. Laki-laki itu 4 tahun lebih lama dibandingkan perempuan. Baik, yuk kita lihat di halaman 114. Manusia adalah makhluk sosial ya, penting sekali untuk melaksanakan kerjasama. Yakin, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Di dalam rumah pun ya, kamu akan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya adalah bantuan orang tua. Maka itu tetaplah menjadi pribadi yang baik agar bisa memiliki banyak kolega ya, banyak teman-teman yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya. Nah, ini dibaca sama kamu ya, kemudian ungkapkan perbandingannya di dalam tabel yang ada pada halaman 115. Nah, Ibu harapkan tugas yang ada di pembelajaran 5 dari halaman 113 sampai dengan 115 dikerjakan. Ditambahkan lagi di bawahnya ya, arti masyarakat sejahtera. Lalu kamu berikan ciri-ciri masyarakat sejahtera. Kita termasuk yang sudah sejahtera? Iya, karena kamu sudah mendapatkan pendidikan secara gratis. Kamu bersama dengan di lingkunganmu banyak sekali keberagaman budaya dan agama, dan insya Allah sampai dengan hari ini mampu hidup rukun. Terus kamu pun bisa berolahraga dengan baik karena kamu dekat dengan fasilitas publik, GOR ya, stadion. Mudah-mudahan senantiasa kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa yang sekarang baik dibuat menjadi lebih baik lagi. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan. Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya ya, minimalisir bertatap muka dengan orang-orang luar, kalaupun terpaksa menggunakan masker, sering cuci tangan. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.